Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabi Muhammad wa ala alihi washabihi man ittaba'a. Kita lanjutkan kembali membaca kitab Adabul Jumu'ah dari kitab Mawsu'atul Adab Islamiyah. Ya, sekarang kita baca Al-Adabul Arba'un, adab yang ke-40, al-wa'z wa tadhkir, yaitu memberikan nasihat dan juga at-tadhkir, peringatan. Ya. Wa hadza min al-ghayatil asasiyati fi khutbatil jumu'ati. Ini merupakan di antara tujuan utama dari khutbah Jumat. Jadi di antara tujuan utama adanya khutbah Jumat adalah untuk memberikan nasihat, untuk memberikan peringatan kepada para jamaah. Wal wajibu 'alal imami an yaf'ala kama yaf'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang imam wajib melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Ya'izu wa yudzakiru. Beliau memberikan nasihat, wa yuzakkiru, dan memberikan peringatan. Jadi seorang imam, seorang khatib wajib melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam khutbahnya, yaitu boleh memberikan nasihat, boleh memberikan peringatan ya kepada para sahabat. Demikian pula seorang khatib ya, dia harus memberikan peringatan, memberikan nasihat. Wa yu'allimun nasa ma yanfa'uhum fi amri dinihim, dan juga mengajarkan kepada manusia apa yang bermanfaat bagi mereka dalam perkara agama. Ya, ini yang harus diperhatikan oleh seorang khatib ya, bahwa dalam khutbahnya itu dia harus memberikan peringatan, nasihat, dan ilmu yang bermanfaat bagi manusia dalam kehidupan beragama mereka. Sebagian khatib pada zaman sekarang ini kita lihat terkadang khutbahnya ya tidak ada ilmunya ya, atau ilmunya tipis ya, ataupun dia menyampaikan berita-berita politik di atas mimbar, padahal itu adalah kesempatan untuk memberikan peringatan, memberikan nasihat, memberikan teguran, dan mengajarkan ilmu kepada para jamaah. Wa kadzalika yarbitu ma bainal waqti wad din. Demikian pula seorang khatib harus menghubungkan antara kenyataan dengan agama dan mencarikan solusi terhadap realita yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Wa yusahhihu as-sulukiyatil khati'ati 'indan nas wa nahwi dzalik. Juga meluruskan ya sikap-sikap ataupun perilaku-perilaku yang salah di sebagian manusia dan yang sejenis dengan itu. Jadi khutbah itu tujuannya adalah untuk memberikan peringatan, memberikan arahan, memberikan nasihat, menyampaikan ilmu yang bermanfaat, kemudian juga mencari solusi atas berbagai realita kehidupan yang kita hadapi sehari-hari, dan juga untuk menghubungkan manusia dengan agama. Jangan sampai seseorang terlepas dari agama ini dalam menyelesaikan setiap problematika kehidupannya. Juga untuk mengoreksi hal-hal yang salah, perilaku-perilaku yang salah yang ada pada manusia ya. Itu diantara tujuan khutbah Jumat, bukan untuk menceritakan ya berita-berita politik atau menjelek-jelekkan penguasa dari atas mimbar ya, mengagitasi ya, mengajak orang untuk memberontak dari atas mimbar, ataupun untuk menyudutkan orang-orang tertentu yang menggunakan mimbar untuk mencela ya, mendiskreditkan atau menjatuhkan pihak tertentu. Itu bukan, tapi tujuannya adalah untuk ya memberikan nasihat, teguran, ilmu, kemudian juga solusi terhadap problematika umat, juga mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang ada pada manusia. Al-adabul hadi wal arba'un, adab yang ke-40, qiraatul Qur'ani fil khutbah, yaitu membaca Al-Qur'an dalam khutbah. Walau bi aqallil qalil min al-ayat, walaupun sedikit ayat. Jadi dalam khutbah itu disunahkan untuk membaca ayat walaupun sedikit ya. Wa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu qa'iman, karena sesungguhnya Nabi SAW berkhutbah dalam posisi berdiri. Wa yajlisu bainal khutbatain, dan beliau duduk di antara dua khutbah. Wa yaqra'ul Qur'an, dan beliau membaca Al-Qur'an. Wa yuzakkirun nasa, dan memberikan peringatan kepada manusia ya. Jadi dalam khutbah Jumat ya harus ada ayat yang dibaca, harus ada ayat yang dibaca meskipun ayat yang pendek. Jangan sampai khutbahnya 30 menit tidak ada satupun ayat yang dibaca. Kita sering temukan hal seperti itu ya. Dalam setiap khutbahnya Nabi SAW selalu membaca Al-Quranul Karim. Nabi SAW ya, dalam hadis dikatakan beliau SAW berkhutbah dalam keadaan berdiri, duduk di antara khutbah, membaca Al-Quran dan memberikan peringatan kepada segenap manusia. Walihaza faqad adda katsirun minal ulama qira'ata syai'in minal Quran asna al-khutbati syartan min syuruti sihhatiha. Oleh sebab itu banyak di antara ulama yang menganggap membaca sesuatu dari Al-Quran di saat khutbah merupakan satu syarat dari syarat-syarat sahnya khutbah ya, karena ya, membaca Al-Quran ya di dalam khutbah itu di antara yang selalu dibiasakan oleh Nabi SAW. Karena itu para ulama atau banyak ulama menganggap bahwa membaca ayat Al-Quran dalam khutbah itu adalah salah satu syarat di antara syarat-syarat sahnya khutbah tersebut.
Waqad sabaqa zikrul ayati allati fi khutbatil hajah, dan telah terdahulu ayat-ayat yang disebutkan dalam khutbatul hajah. Nabi SAW membaca 3 ayat di dalam setiap khutbahnya, ya, yang dalam setiap khutbahnya yang terdapat di dalam khutbatul hajah, yaitu apa? Surah Ali Imran ayat 102, kemudian An-Nisa ayat 1, dan juga surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Itu ayat 3 ayat itu dibaca oleh Nabi SAW dalam khutbah beliau. Walati kana yaqra'u biha Nabi SAW, dan Nabi SAW senantiasa membacanya. Al-adab tsani wal arba'un, adab yang ke-42, al-iktsar min qira'ati surati Qaf 'ala al-mimbar, memperbanyak membaca surah Qaf di atas mimbar. Ya, ini belum terbiasa di kampung kita mungkin, yaitu membiasakan membaca surah atau sering membaca surah Qaf di atas mimbar. Faqad kana hadza min fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan suatu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca surah Qaf, ya, dalam khutbah. Taqulu Ummu Hisham binti Harisah ibnu Nu'man, ya, Ummu Hisham binti Harisah ibnu Nu'man, beliau berkata, "Ma hafiztu Qaf illa min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak hafal surah Qaf kecuali melalui mulutnya Rasulullah SAW. Yakhtubu biha kulla Jum'ah. Nabi SAW membacanya pada setiap Jumat. Jadi Ummu Hisham bintu Harisah bin Nu'man, dia mengatakan, saya tidak hafal surah Qaf kecuali saya dengar dari Rasulullah SAW yang beliau sentiasa membacanya pada setiap Jumat, ya. Atau maksudnya Rasulullah SAW sering membaca surah Qaf di atas mimbar, ya, pada hari Jumat, sehingga para sahabat banyak yang hafal surah Qaf karena Nabi SAW sering membacanya. Seperti Ummu Hisham bintu Harisah ini, dia hafal surah Qaf karena sering mendengar Rasulullah SAW membaca surah tersebut di atas mimbar. Al-adab tsalis wal arba'un, adab ke-43, taksirul khutbah, yaitu memendekkan khutbah, wa ijazuha, meringkasnya, bihaitsu la yaman nasu wa la yasamun, di mana orang tidak bosan, ya, tidak gusar. Wa hadza min ad-dalaili ala fiqhil khatib, dan ini termasuk di antara tanda-tanda dalamnya ilmu seorang khatib. Jadi di adab ke-43 ini dianjurkan untuk memendekkan khutbah sehingga orang tidak bosan, tidak gusar, ya, apalagi banyak orang yang tetap bekerja di hari Jumat ini, jangan sampai terlalu panjang, ya, sehingga membuat orang kesal, membuat orang bosan, dan membuat orang tidak konsentrasi dengan ibadahnya. Dan pendeknya khutbah seseorang imam dan panjangnya salatnya ini termasuk di antara kedalaman ilmunya. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, inna tula salatir rajuli wa qisari khutbatihi ma'innatun min fiqhihi, sesungguhnya panjangnya salat seseorang dan pendeknya khutbahnya itu adalah tanda dari kedalaman ilmunya. Fa'tilus salata wa aksirul khutbata, maka panjangkanlah salat dan pendekkanlah khutbah. Wa innal minal bayani la sihran, sesungguhnya dalam bayan itu terdapat sihirnya, terdapat daya tariknya. Dalam kata-kata itu ada sihirnya, ada daya tariknya. Wa kana hadza huwa hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang merupakan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam kana la yutilul mau'izata yaumal jum'ati, maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau memanjangkan khutbah pada hari Jumat. Innama hunna kalimatun yasirat, sesungguhnya khutbah beliau hanya kata-kata yang ringkas. Wa an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala, dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, dia berkata, amarana Rasulullah SAW biiksaril khutabi, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk memendekkan khutbah. Jadi di adab ke-43 ini dianjurkan untuk memendekkan khutbah, ya, supaya jamaah tidak bosan, tidak gusar, dan supaya dia bisa segera melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Kata Rasulullah SAW, panjangnya salat seseorang dan pendeknya khutbahnya itu tanda dia paham agama. Kemudian Rasulullah SAW perintahkan untuk memanjangkan salat, memendekkan khutbah, ya. Dan itulah yang biasa dikerjakan oleh Nabi SAW. Diceritakan oleh para sahabat tentang khutbah Nabi SAW. Bagaimana khutbah beliau? Khutbah beliau itu adalah kalimat yasiran, kalimat-kalimat yang ringkas. Ada yang berkhutbah 1 jam lebih, ya, dan temanya kesana kemari, membuat para jamaah bosan dan seterusnya. Dan Ammar bin Yasir beliau mengatakan Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk memendekkan khutbah. Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk memendekkan khutbah, ya. Wa min huna ta'lam khata' al-khutaba allazina tastaghriqul khutbatu minhum sa'atan aw akthar. Dari sini kamu tahu kesalahan para khatib yang khutbahnya memakan waktu 1 jam atau lebih. Ya, banyak khatib yang khutbahnya terlalu panjang, ya, seperti muhadarah yang memakan waktu 1 jam atau lebih. Ya, disinilah kesalahan mereka. Wa mukhalafatahum lisunnati fi hadzal fi'li, dan di sini juga diketahui, ya, penyelisihan mereka terhadap sunnah.
Mahma barraru zalika li anfusihim, bagaimanapun mereka mencari alasan terhadap perbuatan mereka tersebut, tetap itu adalah kesalahan dan merupakan tindakan menyelisih sunnah meskipun mereka mencari-cari alasannya. Bal minas sunnati iqsarul khutbah, ya, yang benar adalah memendekkan khutbah termasuk sunnah. Summa iza wajadal imamu daruratan mulihatan lil kalam, kemudian jika imam mendapati ada keperluan mendesak untuk berbicara, fa innahu yunabbihu ala ma yuridu ba'da salat, maka dia sampaikan apa yang ingin dia sampaikan itu setelah salat. Maka dia sampaikan kepada jamaah, nanti setelah salat ada yang perlu saya sampaikan. Dia ingatkan ke jamaah seperti itu, dia beritahu seperti itu, bukan dipanjangkan khutbahnya. Walau nazarna ila suwaril lati kana yaqra'u biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaumal jumu'ah, kalau kita lihat surat-surat yang dibaca oleh Nabi SAW pada hari Jumat, kama fil adabis sadis wal arba'in, ya, seperti pada adab yang ke-46, pada adab yang ke-46, ya. Kemudian wa qaranna bainaha wal waqtal ladzi tastabiquhu, dan kita bandingkan, ya, antara khutbah dan waktu yang dihabiskan, ya. Kemudian apa? Wa baina qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan kita bandingkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa atilus salata wa aqsirul khutbah, panjangkanlah salat, pendekkanlah khutbah, la amkana lana takwi nu fikratin an miqdari tulil khutbatil jumu'ah, maka kita bisa, ya, membentuk suatu ide tentang ukuran panjangnya khutbah Jumat. Wa annaha la tastaghriqu illa daqa'iqa ma'dudah, bahwa dia tidak, ya, menghabiskan kecuali menit-menit yang terbatas. Wallahu a'lam, ya. Jadi kalau kita bandingkan surah-surah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat dengan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan bisa, ya, membuat sebuah ide bahwa khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak panjang. Ya, berapa lamanya orang membaca surah Al-Fatihah dengan Al-A'la dan Al-Fatihah dengan Al-Ghasyiyah, atau antara Al-Fatihah dengan Al-Jumu'ah dan Al-Fatihah dengan Al-Munafiqun, itu tidak merupakan waktu yang sangat lama, mungkin 10 menit, ya. Mungkin 10 menit, maka khutbah Rasulullah SAW di bawah 10 menit, ya. Sehingga Syekh mengatakan bahwa khutbah Rasulullah SAW itu tidak menghabiskan waktu yang banyak, hanya beberapa menit saja. Ya, ini harus kita pahami, ya, bahwa khutbah Rasulullah SAW itu ringkas, ya, tidak lebih panjang daripada sholatnya, ya. Ini harus diperhatikan oleh para khatib, ya, tidak menghabiskan waktu yang sangat banyak, yang sangat lama dalam khutbahnya, sementara sholatnya sangat pendek, ya. Al-adabur rabi'ul arba'un, adab yang ke-44, qat'ul khatib bi khutbatihi li amrin tariq. Seorang khatib menghentikan khutbahnya karena ada urusan mendadak. Ka'an yunabbiha ahadad dakhilina ila wujubi salati tahiyatil masjid, seperti mengingatkan salah seorang yang masuk ke masjid akan wajibnya mengerjakan salat tahiyatul masjid. Boleh seorang khatib memutuskan khutbahnya, menghentikan sementara khutbahnya kalau ada keperluan, seperti mengingatkan orang yang masuk masjid, dia belum salat, diingatkan untuk salat tahiyatul masjid. Kama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu qata'a khutbatahu wa qala li rajulin asalaita ya fulan, sebagaimana Nabi SAW pernah melakukan. Beliau pernah menghentikan sebentar khutbahnya, lalu beliau bertanya kepada seseorang, asalaita ya fulan, apakah kamu sudah salat wahai fulan, sudah salat tahiyatul masjid? Qala la, orang tersebut menjawab tidak atau belum. Qala qum farqa, kata Nabi SAW, berdirilah dan salatlah. Wa kadzalika lamma jalasa Ibnu Mas'udin ala babil masjid, demikian pula ketika Ibnu Mas'ud duduk di pintu masjid. Ketika Ibnu Mas'ud duduk di pintu masjid, nadahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW memanggilnya, wa huwa yakhutub, ketika beliau sedang khutbah. Faqala lahu, maka Nabi SAW bertanya, ta'al ya Abdullah bin Mas'ud, kesinilah wahai Abdullah bin Mas'ud, ya. Wa ghairu zalika min al-umur allati tatra asna al-khutbah, dan perkara-perkara lain yang timbul pada saat khutbah. Jadi seorang khatib boleh, ya, menghentikan khutbahnya sementara, lalu memberikan peringatan ataupun pertanyaan kepada para jamaah, ya. Seperti mengingatkan untuk mengerjakan salat tahiyatul masjid. Ada orang masuk masjid, kita khatib melihatnya belum tahiyatul masjid, maka dia boleh bertanya, apakah kamu sudah salat tahiyatul masjid? Kalau dia jawab belum, maka diperintahkan untuk mengerjakan salat tahiyatul masjid terlebih dahulu sebelum duduk. Nabi SAW juga pernah memanggil Ibnu Mas'ud. Kata Rasulullah SAW, wahai Ibnu Mas'ud, kesinilah, ya, ke dekat tadi imam. Al-adabul khamis wal arba'un tulus salat. Adab yang ke-45 yang memanjangkan salat. Wa zalika lima sabaqa min qoulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sesuai dengan penjelasan yang telah, ya, terdahulu dari
sabda Nabi SAW, inna tula salatir rajuli wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhihi fa'atilu salata wa aksirul khutbah. Sesungguhnya panjangnya salat seseorang dan pendeknya khutbahnya merupakan tanda kedalaman ilmu seseorang. Maka panjangkanlah salat dan pendekkanlah khutbah. Jadi salat dipanjangkan, dilamakan salat, dan khutbah dipendekkan. Walaisal maqsudu italat as-salati jiddan bihaitsu yashukku 'ala al-musallin. Memang diperintahkan untuk memanjangkan salat, memendekkan khutbah, tapi juga bukan berarti memanjangkan salat sampai menyusahkan orang lain, bukan. Ya. Ini mentang-mentang disuruh memanjangkan salat, dia baca Al-Baqarah misalnya di rakaat pertama, tentu itu akan menyulitkan orang yang salat, ya. Lakin yaqra' bima kana yaqra'u bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatihi al-jum'ah. Tapi maksud memanjangkan salat itu adalah membaca surah-surah yang biasa dibaca oleh Nabi SAW dalam salat beliau pada hari Jumat. Wazalika ala ma ya'ti fil adab tali insyaallah taala. Yaitu sesuai dengan adab yang akan datang berikut ini insyaallah. Jadi memanjangkan salat itu maksudnya bukan melamakan salat dengan membaca surah yang panjang, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, bukan. Tapi maksud memanjangkan salat adalah membaca surah-surah yang biasa dibaca oleh Nabi SAW dalam salat Jumat. Seperti surah apa? Al-Jumu'ah atau Al-Munafiqun, surah Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun, atau surah Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Sehingga khutbah beliau lebih pendek daripada salat tersebut dengan surah-surah itu. Al-adabus sadis wal arba'un, adab yang ke-46, al-hirsu ala qiraati suwarin muayyanatin fi salatil Jumu'ah. Berusaha membaca surah-surah tertentu pada salat Jumat. Wa zalika li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yukthuru min qiraati suwarin muayyanatin fi salatil Jumu'ah. Karena Nabi SAW sering membaca surah-surah tertentu pada salat Jumat. Famin zalika annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u yaumal jumu'ati fi salati sabbih isma rabbikal a'la hal ataka hadithul ghasyiyah. Ya, bahwa Nabi SAW membaca pada salat hari Jumat, apa yang boleh baca? Sabbih isma rabbikal a'la, surah Al-A'la, wa hal ataka hadithul ghasyiyah, itu surah Al-Ghasyiyah. Wa kadzalika kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi al-jum'ati bi suratil jum'ati wa fi raqatil akhirati idza ja'akal munafiqun. Demikian pula Nabi SAW membaca pada hari Jumat surah Al-Jumu'ah, dan pada rakaat yang kedua beliau membaca surah Al-Munafiqun, idza ja'akal munafiqun. Wa yanbaghi lil a'immati al-hirsu 'ala qira'ati bi hadhihi suwari yaumal jumu'ah. Maka seorang imam harus berusaha ya untuk membaca surah-surah ini pada hari Jumat. Wa in qara'a al-imamu bi ghairi hajaza. Ya, meskipun jika imam membaca surah lain tetap boleh, tapi dianjurkan untuk membaca surah-surah yang biasa dibaca oleh Nabi SAW dalam salat Jumat. Surah apa? Surah Al-A'la, kemudian Al-Ghasyiyah, atau surah Al-Jumu'ah, kemudian surah Al-Munafiqun. Al-adabus sabi' wal arba'un, adab yang ke-47, salatu rak'ataini fi baitihi ba'dal Jumu'ah. Salat 2 rakaat di rumah setelah salat Jumat. Salat 2 rakaat di rumah setelah salat Jumat. Waqad kana hadza hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang merupakan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam kana la yusalli rak'ataini ba'dal jum'ah wa la rak'ataini ba'dal maghrib illa fi ahli. Sesungguhnya Nabi SAW tidak mengerjakan salat 2 rakaat setelah salat Jumat dan tidak mengerjakan salat 2 rakaat setelah maghrib illa fi ahlihi, kecuali di rumahnya. Nabi SAW mengerjakan salat sunnah rakaatain 2 rakaat setelah salat Jumat. Nabi SAW mengerjakan salat sunnah rakaatain 2 rakaat setelah maghrib di rumah beliau. Lakin law shalla fil masjid shalla arba'an. Tapi kalau seseorang salat sunnah setelah salat Jumat di masjid, dia salat sunnah di masjid, maka dia mengerjakan salat sunnah 4 rakaat. Fa inna ibna Umar fa'ala zalika. Sesungguhnya Ibnu Umar melakukan seperti itu. Ibnu Umar salat di masjid dan beliau salatnya 4 rakaat sunnah setelah salat Jumat. Wa qala, dan beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalika. Kata beliau, Rasulullah SAW melakukan seperti itu. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya Nabi SAW bersabda, man kana musalliyan ba'dal jumu'ati falyusalli arba'an. Barang siapa yang salat sunnah setelah salat Jumat, maka hendaklah dia salat 4 rakaat. Wal maqsudu bidzalika salatun nafilah, yang dimaksud adalah salat sunnah. Walaysa kama yaf'alu juhalul awami fi ba'dhi biladil muslimin min al-qiyam li salati zuhri ba'dal jumu'ati. Bukan seperti dilakukan oleh orang-orang awam yang masih kurang pengetahuannya di sebagian negara-negara kaum muslimin, berupa berdiri untuk mengerjakan salat zuhur setelah salat Jumat. Bahasa bid'atun dhalalah, ini merupakan sebuah bid'ah yang sesat. Wan hirafun khatirun an hadyi Nabi SAW, dan penyimpangan yang berbahaya dari petunjuk Nabi SAW. Jadi dalam adab ini diterangkan bahwa Rasulullah SAW mengerjakan salat sunnah 2 rakaat ya setelah salat Jumat, di mana beliau kerjakan di rumah beliau. Demikian pula
salat sunnah setelah maghrib, 2 rakaat beliau kerjakan di rumahnya. Namun kalau seseorang salat sunnah di masjid setelah salat Jumat, maka dikerjakan 4 rakaat sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Umar, dan Ibnu Umar mengatakan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW salat sunnah di masjid setelah salat Jumat dan beliau salatnya 4 rakaat. Nabi SAW juga memerintahkan barang siapa yang salat setelah salat Jumat maka salatlah dia 4 rakaat. Tapi itu salat sunnah, bukan pengganti salat zuhur seperti yang dilakukan oleh orang-orang awam dari kaum muslimin ya. Setelah salat Jumat mereka salat zuhur lagi ya. Tidak demikian. Yang benar salat 4 rakaat itu 2 kali salam, dan itu adalah salat sunnah ya, dan itu adalah salat sunnah karena salat zuhur telah gugur kewajiban mengerjakannya dengan mengerjakan salat Jumat. Al-adab ats-tsamin wal arba'un, adab ke-48, at-tahawul min makani ada'il fardhati li salatin nafilati fi mawdhi'in akhar. Berpindah dari tempat mengerjakan salat wajib ya untuk mengerjakan salat sunnah di tempat yang lain. Berpindah dari tempat mengerjakan salat wajib ke tempat lain untuk mengerjakan salat sunnah. Fa inna Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, kana yusalli ba'dal jum'ati, beliau salat setelah salat Jumat, fa yanhazu an musallahu allazi shalla fihi al-jum'ah, maka beliau beranjak dari tempat salat yang beliau salat di sana pada hari Jumat, qalilan aw katsir, berpindah sedikit tidak banyak, fayarka rakaatain, lalu beliau salat 2 rakaat. Jadi berpindah dari tempat mengerjakan salat wajib ke tempat lain untuk mengerjakan salat sunnah. Sebagaimana Ibnu Umar, beliau berpindah dari tempat mengerjakan salat wajib pada hari Jumat ke tempat yang lain untuk mengerjakan salat sunnah 2 rakaat. Al-adab at-tasi' wal arba'un, adab ke-49, adamut tahawuni bil jumu'ati aw at-takhallufi anha wa tarkiha. Ya, yaitu tidak mengabaikan salat Jumat, tidak meninggalkannya dan tidak menelantarkannya. Fa inna hadza minal umuril khatirah. Ini termasuk di antara perkara yang berbahaya, mengabaikan salat Jumat, tidak menghadiri salat Jumat, menyepelekannya, tidak hadir dan meninggalkannya. Ini termasuk perkara-perkara yang berbahaya. Faqad hazzara minhu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, dan Nabi SAW telah mengingatkannya dengan sabda beliau, man taraka salasa jum'ain tahawunan biha taba'allahu ala qalbihi. Barang siapa yang meninggalkan 3 kali salat Jumat ya karena menganggap enteng, meremehkannya, maka Allah tutup hatinya. Ya, Allah kunci mati hatinya sehingga tidak bisa dimasuki oleh nasihat-nasihat dan teguran-teguran. Ya, nah, ini bahayanya. Jangan sampai seorang muslim menyepelekan salat Jumat ini berturut-turut ya tidak menghadirinya. Bahkan ada yang tidak menghadirnya dalam waktu yang sangat lama. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang meninggalkan 3 kali Jumat ya, karena melecehkannya, mengabaikannya, menganggapnya enteng ya, dengan meninggalkannya, maka Allah tutup hatinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW bersabda juga, man taraka thalatha jumu'atin min ghairi uzrin kutiba minal munafiqin. Barang siapa yang meninggalkan salat Jumat ya atau 3 kali salat Jumat tanpa ada uzur, maka dicatat dia termasuk di antara orang munafik. Nah, coba bagi orang-orang yang mengabaikan salat Jumat ini, menyepelekannya ya, tidak menghadirinya, bahkan sibuk bekerja, sibuk berdagang, sibuk bertani, sibuk di sawah, sibuk mancing, ya sibuk dengan hobinya, ya sibuk dengan usahanya, transportasi di toko dan sebagainya, padahal salat Jumat sudah dikumandangkan. Ya, hukuman yang Allah timpakan kepadanya. Pertama, Allah tutup mati hatinya. Bagaimanapun dinasihati tidak mau terima, ya, tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima teguran-teguran. Yang kedua, dia terancam dicatat termasuk di antara orang-orang munafik. Kita pasti tidak mau kalau dikatakan ya, anta munafik. Orang yang meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa ada uzur, maka dia dicatat termasuk di antara orang munafik. Tapi kalau ada uzur, maka dia tidak ya termasuk di antara orang munafikin. Fa yajibu 'alal muslimi an yahdhara min hadzal khata'. Seorang muslim harus menjauh dari kekeliruan ini. Lakinnahu iza takhallafa anha limaradin, tapi jika dia ketinggalan salat Jumat karena penyakit, atau matarin syadidin, atau hujan yang sangat deras, wa nahwihi, atau sejenisnya, fa innahu ma'zur, maka dia diberikan uzur. Jadi meninggalkan salat Jumat berturut-turut 3 kali tanpa ada uzur, maka dia dicatat sebagai orang munafik. Tapi kalau ada uzur, apa uzur untuk tidak menghadiri salat Jumat? Misalnya sakit keras, atau hujan yang deras, atau banjir, atau angin kencang misalnya, maka dia tidak dicatat sebagai orang munafik dan dia termasuk orang yang diberikan uzur.
Al-adabul khamsun, adab yang ke-50, iltimasus sa'atil ijabati allati fi yaumil jumu'ah. Mencari waktu diijabahnya doa pada hari Jumat. Di hari Jumat ini ada waktu yang mustajab untuk berdoa. Nah, seorang muslim berusaha untuk mencari waktu tersebut, kemudian berdoa dengan khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla pada waktu tersebut. Ya, insyaallah Allah Azza wa Jalla akan mengabulkan doanya. Ya, tentunya dengan memperhatikan adab berdoa, adab-adab berdoa. Wa qad ikhtalafa fiha al-aqwal. Ulama berbeda pendapat kapan waktu ijabah, kapan waktu ijabah pada hari Jumat tersebut. Warajihu annaha akhiru sa'atin ba'dal asri. Yang benar adalah dia di jam terakhir pada hari Jumat setelah salat asar. Yang benar adalah dia di jam terakhir pada hari Jumat, ya, setelah salat asar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya Nabi SAW bersabda, iltamisus sa'at allati turja fi yaumil jumu'ah. Carilah oleh kalian waktu yang mustajab, waktu yang diharapkan dikabulkannya doa pada hari Jumat. Ba'dal asri ila ghaibubati syamsi, yaitu setelah asar sampai tenggelamnya matahari. Jadi waktu mustajab untuk berdoa itu adalah dari setelah asar sampai tenggelamnya matahari. Nah, dari waktu asar sampai tenggelamnya matahari itu waktu mustajab, maka perbanyak doa pada saat itu. Fayam bagilal mu'mini an yataharra hadhihi sa'ata. Maka patut bagi seorang mukmin untuk mencari waktu tersebut bil ibadati, dengan mengerjakan ibadah yang sunnah, wa zikri, berzikir, ya, zikir mutlak, wal iktsari minad du'a fiha, dan memperbanyak doa pada waktu tersebut. Fa inna du'a mustajabun la syakka, karena sungguhnya doa diterima pada waktu tersebut. Jadi dianjurkan seseorang mencari waktu mustajab pada hari Jumat. Kapan waktunya? Waktunya yang paling kuat adalah dari sejak berakhirnya salat asar sampai tenggelamnya matahari. Maka kita pergunakan waktu tersebut untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir, tilawah Al-Quran, memperbanyak doa, karena doa akan Allah Subhanahu wa taala kabulkan pada waktu tersebut. Demikian ya yang bisa kita sampaikan tentang adabul Jumu'ah, adab-adab Jumu'ah. Ada 50 adab Jumu'ah yang hendaknya kita perhatikan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan keberkahan kepada kita dan memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa ya bersemangat mengerjakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita ilmu yang dengannya kita mengetahui ya yang benar dan yang salah, yang sunnah, yang bid'ah, yang benar dan pun yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.